Umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi dan selamat bersekutu bersama di dalam ibadah Minggu Online GKI Nurdin. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Mari kita berdiri, mari kita puji Allah yang besar dengan hati yang riang dan jiwa yang penuh dengan pengharapan akan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, kita pasti pernah mendengar kisah Yunus. Kisah Yunus menjadi salah satu dari sederet kisah tokoh Alkitab yang wajib diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu. Walau awalnya mengelak, Yunus akhirnya mengerjakan perintah Allah untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Diceritakan, Yunus menjadi kesal, ngambek kepada Tuhan Allah karena ia urung menghukum bangsa Niniwe. Yunus merasa pekerjaannya sia-sia saja. Mata Yunus tidak tertuju kepada karya Allah secara utuh terhadap Niniwe, melainkan hanya kepada dirinya, upayanya, kerjanya sendiri, sehingga dia kecewa ketika pekerjaannya tidak menghasilkan sesuatu seperti yang dibayangkan. Mungkin hal yang sama juga terjadi pada kita. Sudahkah kita bekerja untuk Tuhan dengan sukacita? Atau sebagian besar karya dan upaya kerja kita hanyalah aktivitas reguler setiap hari yang membosankan dan kemudian mengesalkan ketika tujuan kita tidak tercapai?
Mari kita refleksikan kehidupan kita dan mengakui kekeliruan kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kekasih, kami menyadari benar bahwa hidup kami ditebus dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Kristus. Maka sesungguhnya sudah selayaknya jika kami mengucap syukur dengan berusaha dan bekerja untuk Tuhan dengan hati yang senang dan tulus. Kami seharusnya bekerja karena ingin melayani Tuhan, bukan untuk pemenuhan kepuasan dan hasrat kami semata. Sadarkan kami Tuhan, jika selama ini kami menjalani kehidupan, pekerjaan, studi, dan tiap aktivitas kami tanpa melibatkan dan menjadikan Tuhan sebagai tujuannya. Sehingga kami dapat semakin berhikmat, bersukacita, takut untuk berbuat curang, dan tidak mudah kecewa atau bersungut-sungut. Sebab kami tahu, pekerjaan kami bukan untuk menyenangkan hati manusia, melainkan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah mata dan hidup kami seutuhnya hanya tertuju kepadamu saja. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah berkirmizi kan putih bersih. Dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Umat Tuhan diundang berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Efesus 2 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah?
Umat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu akan kami renungkan. Kami belajar percaya, Roh Kudus yang ada di dalam kami, menolong kami untuk mengerti, dan menolong kami untuk berani menjadi pribadi dan gereja yang siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini renungannya cukup sulit untuk saya buat. Jujur, ya, karena bacaannya tidak langsung bicara soal tema kita. Bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Tapi ini bacaan yang menarik.
Karena ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kerja. Jadi mari mulai dengan menjawab jujur ya. Toh saya juga nggak lihat. Ini kasusnya. Punya anak 2. Waktu masih kecil, yang pertama cengeng. Yang kedua anteng. Waktu udah sekolah, yang satu anak yang pertama sering dapat surat panggilan dari sekolah. Yang kedua sering dapat piala. Waktu remaja, anak yang pertama berurusan dengan hamil di luar nikah. Anak yang kedua, pelayanan di gereja, pelayanan di sekolah, di mana aja aktif melayani. Waktu dewasa, anak yang pertama kawin cerai. Kawin lagi, cerai lagi. Anak yang kedua menikah baik-baik. Sekarang kita mau jujur nih. Yang dibanggakan atau diceritakan kemana-mana, tiap kali ketemu orang pasti yang nomor 2. Benar ya? Dan jujur saja, yang akan jadi anak yang sombong di dalam arisan keluarga pasti yang nomor 2. Karena itu ukuran kita Bapak Ibu Saudara, kita biasanya menakar kasih berdasarkan usaha seseorang untuk membuat kita bangga, membuat kita bahagia atau sebaliknya. Itu sebabnya bacaan hari ini sulit untuk dimengerti. Dan tidak banyak orang setuju dengan bacaan hari ini. Enak aja. Dia baru kerjanya dikit, dapatnya sama. Kerjanya bentar, dibayar full. Jadi sebenarnya hari ini kita tidak fokus membahas soal kerja sebenarnya. Lalu apa? Bapak Ibu Saudara, jadi begini. Pembaca Matius adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini punya prinsip, keselamatan itu bergantung pada seberapa besar usaha yang dikeluarkan untuk taat agar bisa selamat. Itu prinsipnya. Seberapa besar kontribusi pada bait Allah, seberapa sering terlibat di dalam acara-acara keagamaan, seberapa saleh penampilan yang ditunjukkan, itu penting. Itu yang dikejar. Itu yang jadi target. Itu yang menentukan seorang Yahudi bisa bangga atau malu. Bisa tampil atau ngumpet. Nah, terhadap pembaca dengan pemahaman seperti inilah bacaan ini ditujukan. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan alur bacaannya. Itu di ayat-ayat sebelumnya jelas banget. Sebelumnya ada orang muda yang kaya. Yang dia berpikir bahwa dia sudah melakukan segala sesuatunya untuk layak menerima hidup kekal. Lalu kemudian sesudahnya Petrus nanya, Tuhan, kami udah lepasin semua nih. Kalau orang muda tadi masih belum bisa melepaskan kekayaan, tapi kami udah lepasin semua nih untuk ikut Tuhan. Kami dapat upah apa? Ya, sesuatu yang nggak bisa dikerjakan sama si pemuda kaya itu bisa dilakukan oleh murid Yesus. Nanti mereka dapat apa? Itu sebabnya bacaan yang kita baca hari ini ditempatkan tepat sesudah 2 peristiwa tadi. Bacaan ini adalah sebuah pesan kuat yang mau menyampaikan urutannya itu lalu mau dikunci dengan pernyataan dan penegasan Yesus bahwa kerajaan sorga adalah tentang kemurahan hati Allah dan bukan usaha pribadi. Tentang gimana Allah mau, bukan karena kita usaha. Fokusnya bukan pada waktu. Fokusnya bukan pada usaha. Tetapi fokusnya adalah inisiatif Allah yang nyari, ngider, manggil. Allah kalau mau nyari dan mau menyelamatkan seseorang gak nunggu izin dari kita. Ketika dia mau membuat seseorang berbalik dan bertobat, ketika dia mau memakai seseorang, dia tidak nunggu kita setuju atau enggak, kita bikin sidang, ketok palu, orang ini boleh dilibatkan dalam pelayanan dan tidak, Allah gak nunggu itu. Ketika dia mau memakai seseorang, dia akan memakai menurut kemurahan hatinya. Allah juga tidak memakai patokan berapa lama saudara dan saya melayani atau mengikut Tuhan.
Itu tidak dijadikan patokan untuk karena si pendeta Grace ini udah sekian tahun melayani ya dia dapat porsinya seginilah ya. Pendeta Diana udah lebih dapat porsi seginilah. Bukan itu patokannya. Kemurahan Tuhan tidak dipatok-patok sesuai dengan lama, dengan cepat atau sebentarnya seseorang mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Kalaupun sesudah menerima panggilan, ya ini bicara soal kerja nih ya. Kalaupun sesudah itu menerima panggilan Tuhan kemudian kita kerja, kita berusaha, kita melakukan yang diminta, itu bukan supaya kita dicari Allah. Tetapi karena kan kita udah ditemukan. Tetapi seseorang itu bekerja, berusaha melakukan yang diminta karena dia udah ditemukan. Dia sudah diselamatkan. Kita sudah tidak perlu lagi membuat kesan ini. Ya, kalaupun saudara dan saya melakukan sesuatu bukan untuk membuat kesan. Maksudnya begini. Kan kalau kita belum ketemu jodoh, ya, belum jadi pasangan, biasanya kan seseorang itu akan dandan, ya kan, sulam alis, sulam bibir, itu bibir disulam apa ditato ya? Ya pokoknya itulah istilahnya saya nggak ngerti. Kemudian extension bulu mata, ya, biar bisa dikepang. Lalu kemudian diet, nah itu saya termasuk tuh diet ya kan, nge-gym, biar ada roti balak di sini ya kan, roti 6 itu ya, 6 buah roti di sini. Lalu kemudian belanja baju, pakai kacamata walaupun nggak minus gitu ya, penampilan, ya itu dibuat untuk memberi kesan, jadi orang tertarik. Mendekati gitu ya, kemudian dipilih, dijadiin pacar dan syukur-syukur dinikahin. Ya, itu namanya kita berjuang, kita berusaha untuk memberi kesan. Tapi kan kalau udah nikah, ya, kalau sudah nikah tapi masih dandan, bukan genit. Kalau udah nikah masih diet, masih nge-gym, masih memperhatikan penampilan, itu bukan karena mau memberi kesan, apa yang mau diberi kesannya. Dia udah kenal saya kenal dia kok. Apa yang mau diberi? Kesan apa yang dia perlu dapat? Kesan apa yang pasangan kita perlu dapat? Tetapi kalau pasangan ada yang masih tetap seperti itu adalah cara mereka menunjukkan sukacita mereka. Karena akhirnya dari sekian banyak kandidat aku yang dipilih, itu maksudnya. Jadi yang namanya memberi kesan, ya melakukan sesuatu, bela-belain melakukan sesuatu. Kalau sudah menikah kan bukan untuk memberi kesan, tetapi tanda sukacita. Nah itu maksudnya. Ketika seseorang bekerja dipanggil, dia menerima panggilan ya sama seperti bacaan hari ini. Para pekerja itu bekerja bukan untuk memberi kesan kepada pemilik ladang. Tetapi pekerja itu bekerja keras karena dia sudah dipilih dan dia diberikan pekerjaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya perlu tegaskan lagi ya bahwa bacaan ini bukan cuma tentang kerja. Bacaan ini bicara jauh lebih besar, jauh lebih dalam, jauh lebih hebat, jauh jangkauannya ya. Lebih besar daripada sekedar kerja. Bacaan hari ini bicara mengenai anugerah Allah bagi semua orang yang sama sekali diberikan. Bukan karena saudara dan saya telah melakukan sesuatu yang membuat kita layak untuk mendapatkannya. Jadi bacaan hari ini bicara tentang saudara dan saya enggak layak tetapi diberi anugerah. Ini jauh lebih besar daripada kerja. Makanya tadi saya bilang di awal enggak langsung bicara soal kerja. Bicara soal anugerah yang diterima, yang didapat oleh semua orang walaupun kita tidak melakukan sesuatu apapun yang membuat kita layak untuk menerima. Nah, anugerah ini ada efeknya. Efeknya 2. Dan ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu Saudara dan saya. Efeknya 2. Karena keselamatan itu anugerah. Karena kerajaan sorga itu diterima berdasarkan kemurahan hati Allah. Efeknya 2 nih. Yang pertama. Kita ingat-ingat ya, saya nggak nyebut nama, ini semua terjadi, saya nggak tahu orang siapa aja yang menjadi yang hadir dalam ibadah ini, saya nggak tahu, ya.
Tapi saya mau kasih tahu 2 efeknya. Efek dari anugerah, kalau hari ini kita bicara tentang anugerah, maka efek pertama adalah saya, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa berbangga hati dengan apapun yang selama ini kita sebut sebagai pencapaian. Kita nggak bisa sombong dengan menyatakan, oh saya sudah ikut misi, kemudian saya pelayanannya sudah lama, saya itu suka nyumbang, catat, cari mana yang saya nggak kasih sumbangan gitu ya. Semuanya saya ada nama saya di semua list sumbangan ya. Selalu kelihatan dalam semua pelayanan ya, nggak ada mukanya di setiap pelayanan tuh nggak ada. Lalu kemudian lebih sering di gereja daripada di mall. Wah saya mah kalau hari-hari di gereja saya mah jarang ke mall, lebih sering ke gereja. Kalau mau nyari-nyari saya mah cari aja ke gereja gitu ya. Saya berantem sama pasangan cari aja di gereja, ada saya di gereja gitu ya. Lebih sering di gereja daripada di mall. Atau sampai-sampai di gereja punya komunitas sendiri. Usaha saya pun bergerak dalam hal-hal kerohanian, ya. Usaha aja dalam hal-hal yang rohani. Bukan itu. Kita nggak bisa sombong dengan itu Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf tapi nggak bisa sombong. Kenapa? Karena kerajaan sorga itu anugerah. Diberikan kepada saudara, diberikan kepada saya. Gratis. Itu sebabnya disebut anugerah. Kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa berbangga hati. Kita tidak bisa sesumbar dengan semua yang sudah kita anggap sebagai pencapaian. 2, efek yang kedua. Bapak Ibu Saudara dan saya pun nggak perlu terintimidasi dengan kesalehan orang lain. Ya, waduh orang itu kayaknya masuk surga tuh. Tiap hari kemana-mana bawanya Alkitab. Ya, kalau saya pergi ke kantor lupa handphone, saya panik. Tapi kalau orang itu pergi ke kantor lupa bawa Alkitab, dia panik. Ya, padahal mungkin aja duitnya dia simpan di dalam Alkitab, kan kita nggak tahu. Ya, tetapi jangan terintimidasi sama penampilan seseorang yang kelihatannya saleh. Lalu kemudian kita berpikir, waduh kayaknya saya udah gak punya kesempatan nih untuk dipulihkan. Kayaknya kapling paling gede di surga ya buat orang itu. Terlalu saleh, dia terlalu baik, aduh dekat banget dia sama Tuhan. Saya apa? Gak perlu terintimidasi dengan yang seperti itu ya. Merasa terlalu bernoda, merasa terlalu lama gak gereja, merasa terlalu sedikit menyumbang, merasa tidak punya komunitas di gereja, merasa kalau masuk gereja itu hawanya panas. Gak perlu terintimidasi juga dengan itu. Kenapa? Karena keselamatan itu sekali lagi anugerah. Diberikan. Walaupun saudara dan saya tidak layak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemahaman bahwa kita tidak bisa berbangga dengan pencapaian kita. Dan kita pun juga tidak perlu terintimidasi karena keselamatan tidak dicapai dengan usaha, melainkan diberi sebagai anugerah, membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya hanya perlu untuk melakukan, hanya perlu untuk mengerjakan apa yang saat ini kita kerjakan dengan sukacita. Bukan untuk memberi kesan, melainkan kita melakukan semua yang saat ini sedang kita kerjakan dengan sukacita karena kita tahu bahwa yang bisa menilai, yang bisa ketok palu, yang bisa menyatakan ini benar atau tidak benar adalah Dia yang punya ukuran tersendiri, yang gak sama seperti ukuran kita ketika kita menjawab pertanyaan di awal renungan tadi. Saudara dan saya menjalani semua yang saat ini kita jalani, gak usah pakai beban. Tetapi menjalani segala sesuatu yang saat ini kita jalani, karena kita tahu Tuhan punya ukuran tersendiri. Hari ini kita punya peringatan, tapi ada juga harapan. Tinggal saudara dan saya yang akan dengan jujur berkata pada diri kita sendiri, mana di antara harapan atau peringatan ini yang ditujukan buat saya.
Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengerahkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa yang mengingatkan kami saat ini bahwa ketika kami bekerja, ketika kami berupaya, ketika kami melayani, kami melakukan semua itu tidak untuk memberi kesan kepadamu, tetapi karena kami mau menunjukkan tanda sukacita kami, syukur kami, karena Engkau mencari kami untuk memilih dan juga menyelamatkan serta memakai kami untuk kemuliaan-Mu. Biarlah kami hadir dan menjadi orang-orang yang menghargai anugerah yang Engkau beri bagi kami, yang kami terima sekalipun kami tidak layak. Terima kasih Bapa, kami mendoakan seluruh jemaat dengan berbagai pergumulan yang sedang dialami. Bapa yang Maha hadir di dalam setiap pergumulan, untuk mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang bergumul dengan pendidikan, mereka yang bergumul dengan hubungan-hubungan di dalam keluarga, mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang bergumul dengan duka cita, mereka yang bergumul dengan usaha. Kami berdoa, Bapa tidak membiarkan mereka merasa bahwa mereka menjalani semua pergumulan mereka sendirian. Tetapi biarlah kehadiran akan memotivasi mereka untuk terus melangkah sekalipun mereka belum mengerti. Tetapi suatu saat mereka akan tahu rencana dan rancangan besar Bapa di dalam kehidupan mereka sekalipun mereka alami itu melalui pergumulan. Biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan, jawaban doa, berbagai macam situasi dan masalah yang Engkau akhiri dengan damai sejahtera. Kami mendoakan setiap orang yang bersyukur dengan banyak hal yang Engkau anugerahkan dalam hidup mereka. Perpanjangan usia, doa-doa yang dijawab, berbagai keberhasilan, bahkan kesembuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka dan biarlah pengakuan mereka Engkaulah sumber jawaban doa itu. Sehingga mereka tidak akan meninggikan diri mereka terhadap-Mu, tetapi menyerahkan diri untuk takluk di bawah Engkau dan menyerahkan diri untuk Engkau pakai demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi gereja, semua jemaat Tuhan yang bergumul, berjuang, berdoa, karena kami harus tetap melaksanakan pelayanan kami di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Tolong gereja-Mu di seluruh dunia dan bahkan secara khusus GKI Nurdin. Agar ketika kami sebagai pelayan gereja dengan atau tanpa jabatan gerejawi, kami dapat tetap melayani, menjaga diri, dan memberi motivasi yang baik, pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Kalaupun kami punya masalah sebagai gereja, tolong kami untuk menyelesaikannya sebagai anak-anak yang percaya kepada Bapanya. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami sangat percaya bahwa setiap orang yang berjuang takut Tuhan, bekerja dan melayani dalam takut Tuhan, mereka tidak perlu khawatir pekerjaan dan usahanya sia-sia. Tetapi ketika para pemimpin kami memandang Engkau dengan congkak, maka mereka berhadapan dengan pemilik hidup. Biarlah kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini pun juga menunjukkan dukungan kami, menunjukkan kontribusi kami,
dan ketaatan kami terhadap perjuangan pemerintah. Agar bangsa dan negara kami menjadi tempat yang lebih baik. Dan biarlah setiap ketaatan yang ditunjukkan oleh warganya menolong untuk mengakhiri pandemi ini. Minggu yang baru ini Bapa, kami mau jalani bersama-sama dengan Engkau. Minggu yang baru ini kami mau serahkan diri kami untuk menjadi alat kecil di dalam tangan-Mu bagi mereka yang memerlukan lawatan-Mu Bapa. Biarlah di minggu yang baru ini nama-Mu dimuliakan. Doa, syukur dan permohonan kami sampaikan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita. Dalam Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar, atau yang juga dimuat di dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Umat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap pekerjaan dan pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin terus mengerjakan tugas panggilan kami masing-masing dengan setia dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan sebagai ungkapan syukur, kami membawa sedikit dari banyaknya berkat Tuhan atas kehidupan kami. Layakkanlah persembahan kami ini menjadi alat bagi pekerjaan gereja Tuhan, khususnya melalui GKI Nurdin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, mari kita melanjutkan hidup yang melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia
serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Ibadah telah selesai. Umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.